Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wa ansyur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adinda Trimegantari dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Karawang. Di video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar agar dapat mengetahui tentang apa itu ilmu hadis dan apa saja pembagiannya, dan bagaimana sejarah perkembangannya. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu ilmu hadis? Ya, betul. Ilmu hadis ialah suatu ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang perawi dan marwi. Lalu, timbullah lagi sebuah pertanyaan, apa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi ialah orang yang membawa, menerima, serta menyampaikan berita langsung dari Nabi Muhammad SAW, atau yang sering kita sebut sebagai sanad. Sedangkan marwi ialah suatu berita atau redaksi yang diriwayatkan oleh periwayat atau yang sering kita sebut sebagai matan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu hadis merupakan ilmu yang di dalamnya membahas mengenai matan atau disebut sebagai marwi, juga membahas mengenai rawi atau disebut sebagai sanad. Baik, masuk ke pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi dua. Ada ilmu hadis diroyah, juga ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah ialah ilmu hadis yang mempelajari tentang perkataan, perbuatan, dan periwayatan daripada Nabi Muhammad SAW yang objeknya langsung kepada diri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu hadis diroyah ialah ilmu hadis yang mengajarkan tentang syarat-syarat, macam-macam hadis, dan juga hukum-hukum hadis. Sebagai contoh, syarat-syarat periwayatan dalam meriwayatkan hadis. Apa saja metode yang dipakai dalam periwayatan hadis? Nah, itu yang termasuk ke dalam syarat-syarat hadis. Yang kedua, macam-macam hadis. Apakah hadis itu bersambung atau terputus sanadnya? Yang ketiga, hukum-hukumnya. Apakah hukum hadis tersebut diterima atau hadis tersebut hukumnya ditolak? Baiklah, kita masuk kepada pembahasan sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang mana pada periode Nabi Muhammad SAW, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya larangan Nabi terhadap penulisan hadis dengan alasan karena ditakutkannya bercampur atau tertukar dengan penulisan Al-Quran. Yang kedua, larangan Nabi terhadap diperbolehkan atau tidaknya penulisan hadis tersebut bersifat kondisional atau hanya dalam keadaan tertentu. Sedangkan pada ilmu hadis dirayah ditandai dengan adanya dasar-dasar ilmu hadis yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 282. Setelah periode Nabi SAW, ada juga periode sahabat, yang mana pada periode ini ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya pembatasan periwayatan. Dari yang meriwayatkan juga harus disertai saksi dan sumpah terlebih dahulu, karena pada masa ini sedang marak-maraknya hadis palsu yang diakibatkan dari konflik politik. Sedangkan pada ilmu hadis dirayah ditandai dengan adanya penyampaian hadis secara lisan atau ucapan, dan periwayatan harus disertai dengan sanad, sumpah, dan juga seorang saksi. Baik, selain terdapat periode Nabi SAW dan juga periode para sahabat, ada juga periode tabi'in, yang mana pada periode tabi'in ilmu hadis riwayah ditandai dengan mulainya pembukuan hadis-hadis yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sehingga muncullah model-model kitab hadis diantaranya seperti Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Yang mana
Dalam modelan kitab Muwatta dan Musannaf merupakan model kitab hadis yang berdasarkan tema ataupun bab. Nah, seperti contoh bab zikir, bab doa, dan lain sebagainya. Sedangkan model kitab musnad merupakan suatu model kitab hadis yang berdasarkan kepada riwayatnya. Sebagai contoh, musnad Imam Ahmad, musnad Imam Syafi'i, dan musnad imam yang lainnya. Sedangkan pada ilmu hadis dirayah ditandai dengan adanya penulisan hadis yang digabung dengan ilmu fikih dan usul fikih, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, pada periode tabi-tabi'in, ilmu hadis riwayah ditandai dengan masa keemasannya ilmu-ilmu hadis dikarenakan adanya kodifikasi hadis antara hadis yang sahih dipisahkan dengan hadis yang tidak sahih. Sedangkan pada ilmu hadis dirayah ditandai dengan dipisahkannya ilmu-ilmu hadis tetapi belum menyatu dan munculnya kitab-kitab ilmu hadis. Dan yang terakhir, ada periode setelah tabi-tabi'in, yang mana pada periode ini ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya penulisan hadis yang dilakukan secara sistematik. Sedangkan pada ilmu hadis dirayah ditandai dengan adanya penulisan hadis dan hadis tersebut dapat berdiri sendiri. Sekian penjelasan dari video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.